hadas itu terbagi atas dua bagi. Pertama hadas yang besar dan kedua hadas yang kecil. Adapun hadas yang besar itu haid dan nifas dan wiladah dan janabah. Adapun hadas yang kecil itu sunyi daripada wudu, yakni tiada berair sembahyang. Nah, demikianlah yang dinamakan dengan hadas yang besar dan hadas yang kecil. Jadi hadas ini terbagi dua bagi. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Cara bersuci daripada hadas besar dengan mandi. Cara bersuci daripada hadas kecil dengan bersuci atau berwudu. Ya, berwudu. Cara menghilangkan hadas besar dan kecil ini adalah sesuai dengan ketentuan nanti yang berlaku. Ya, nanti kita bahas ke depan. Adapun hadas yang besar ini yaitu ada berapa? Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga janabah, yang keempat wiladah. Empat macam hadas besar. Ya. Haid pada wanita, nifas pada wanita, janabah laki-laki dan wanita, wiladah pada wanita. 1 pada laki-laki, 4 pada perempuan. Bermakna lebih banyak kita yang perempuan mandi janabahnya, ya, bersucinya. Jadi kita harus betul-betul faham ini. Setiap bulan kita wajib mandi janabah. Kenapa? Karena haid. Ya, harus mandi janabah. Makanya kita pelajari ini fardu ain, wajib kita pelajari setiap kali, karena apabila kita sesuai melakukannya dengan syariat mandi, maka tidak sah ibadah. Nah, haid ada pembahasan di depan. Kalau tidak ada, kita bahas sedikit mengenai haid. Ya, haid adalah sekurang-kurangnya sehari semalam. Ya, sehari semalam. Ini sekurang-kurang haid. Sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Ini dengar baik-baik karena semua kita wanita mengalaminya. Selama-lamanya adalah 15 hari 15 malam. Jika sudah lewat daripada kadar 15 hari 15 malam, maka itu istihadah. Bermakna bukan lagi haid, tapi sudah penyakit. Jika masih ada darah, maka langsung wajib mandi dan sholat atau ibadah sebagaimana dia biasa. Nah, jadi rentang waktu orang haid itu, wanita haid itu adalah waktunya 15 hari. Selama 15 hari seorang wanita boleh menunggu. Misalnya, ya, seorang wanita haidnya tanggal 1. Tanggal 1 biasanya adalah 7 hari. Paling lama 15, biasanya 3 hari dia habis. Maka begitu habis langsung wajib mandi dan sholat sebagaimana biasa. Tanggal 1 dia haid, tanggal 2, tanggal 3 dia suci tanggal 3-nya, cuma 3 hari. Langsung wajib mandi dan sholat. Pas tanggal 4, 5, 6, 7 haid lagi misalnya. Ya, haid lagi. Bermakna adalah itu masih dikatakan, kenapa? Karena masih dalam rentang di bawah 15 hari. Tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12 suci dia, langsung wajib mandi. 13, 14 haid lagi misalnya ya. 15, 14, 15 dia masih darahnya masih keluar misalnya. Kan tadi sudah suci. Ya, sudah suci, sudah sholat sebagaimana biasa. Pas 14 haid lagi, dia tunggulah. Berarti ini haid karena masih kurang daripada 15. 15, 14 haid lagi, keluar darah lagi. 15 masih keluar darah. Ya. 16 masih keluar darah. Bermakna hari ke-15 langsung wajib mandi. Hari ke-16, ke-15 masih bisa menunggu. Nah, hari ke-16 mandinya akhir, maksudnya sebelum waktu 16, sebelum masuk 16 langsung mandi. Hari ke-16 masih ada, itu sudah wajib sholat. Jadi yang dihitung haid cuma 15 hari ke bawah, ya. Dari tanggal 1 sampai dengan 16, 17, 18 masih keluar darah, itu istihadah.
Lantas bagaimana dengan sholat yang dia lakukan? Nah, sholat yang dia lakukan dalam rentang tadi putus ada. Sholat yang dilakukan pada saat itu tidak sah karena masih dihitung masa haid. Lantas apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa karena dia tidak tahu, karena dia yakin pada saat itu sudah habis. Terus bagaimana kalau misalnya dia berjima pada saat itu? Ini kasus. Bagaimana? Kadang dia namanya mempegang dengan, ya. Bagaimana? Apakah dia berdosa? Karena adalah dilarang kita berjima di saat haid, ya, dilarang, haram, berdosa. Bagaimana pada saat dia sudah tadi yang hilang hilang darahnya itu, dia sholat, dia berjima dengan suaminya, hari ketiga, keempat, kelima dia berjima sampai ke-6, sampai ke-7 baru keluar lagi darah. Apakah dia berdosa? Nah, tidak berdosa karena dia tidak tahu, karena menurut keyakinan dia adalah memang sudah habis. Ya, memang sudah habis masa haidnya. Oh, kebetulan datang lagi ya sudah, bermana masih haid. Nah, tapi kalau ibukal maka berdosa. Sudah tahu masih ada berdosa jima. Bagaimana kalau haidnya sudah habis tapi belum mandi? Apakah boleh berjima? Tetap haram. Wajib mandi dulu. Nah, mandi dulu baru boleh. Ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan darah haid. Darah yang keluar setiap bulan pada wanita dalam waktu atau rentang 15 hari 15 malam selama-lamanya. Paling sedikit adalah sehari semalam dan biasanya 7 hari atau 6 hari. Ya. Selanjutnya nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar di ketika lepas melahirkan. Nah, darah ini keluarnya adalah sekurang-kurangnya 1 lahdah atau sekecup mata atau sebentar, siga meruah, habis. Ya, itu nih nifas. Ini sekurang-kurangnya. Adakah yang terjadi demikian? Mungkin ada. Ada. Selama-lamanya berapa? Selama-lamanya 60 hari, 60 malam. Nah, lebih daripada itu jika masih keluar darah maka itu istihadah. Sebagaimananya haid, ya. Lebih daripada 60 hari, 60 malam setelah melahirkan masih keluar darah itu istihadah. Biasanya 44 hari. Makanya orang kita Aceh bilang mano puploh. Ya, mano puploh. Karena lazimnya kebiasaan darah itu habis 44 hari. Makanya dikatakan mano puploh. Sehingga ada doktrin, ada pemahaman daripada wanita-wanita Aceh. Ya, ada pertanyaan kepada saya, ada beberapa pertanyaan. Bolehkah kita keluar rumah saat sebelum sampai 44? Ya, apakah boleh kita keluar rumah? Apakah boleh kita masak? Nah, apakah boleh kita macam-macam? Yang hanya hubungan suami istri. Lain semua boleh. Nggak apa-apa kalau misalnya sanggup keluar. Nah, kalau misalnya sanggup masak, nggak apa-apa. Nah, walaupun belum sampai 40, manfaatkan Aceh lazimnya 44 hari jangan buat apa-apa. Karena tubuh kita masih dalam keadaan lemah, lepas melahirkan. Jadi dilazimkanlah, dikatakanlah pada anak-anak yang bahwa jangan bergerak sebelum sampai 44 supaya kita fit kembali. Yang kenyan. Jamun mak yang urut. Jadi hang lebih bergerak takut kena tanya urinang. Setelah bongkar pasang, nyan tulang-tulang kita ikut melemah. Sehingga kalau kita melakukan hal yang berat nanti berefek setengah muka tak ketekin. Ya, itu makanya orang tua dulu bilang adalah jangan kemana-mana, jangan asik jalan-jalan, jangan ini, jangan masak, jangan itu. Ya, untuk menghindari sakit di esok harinya untuk kita sendiri. Bukan dalam Islam. Kalau dalam Islam tidak ada larangan. Ya, jadi boleh kita ikut perkataan orang tua itu, orang tersebut selama tidak melanggar syariat.
Ya. Boleh, ya. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Bukan hadas tanya. Kita masak nanti, kalau saya masak, makanan itu berhadas. Enggak, boleh ramah santan. Ya. Ya, ada iklan ijarah, iklan hadas. Ya, tujuh ramah santan, takut iklan hadas, gejek di orang lain najis, tidak. Ya, tidak masalah ya. Boleh ramah san. Ya. Sementara nifas sangali suci lah punya kan tidak ibadah. Tapi karena sebagian beritanya sudah belum disembahyang. Yang sembahyang dengan tibani. Oh, ya, pemahamannya. Ya, yang pemahaman salah. Maka jilong pegah tayo pun lada jabu. Baik aku bangai orang tua. Ya, mbak. Ya. Ada yang kepubangaian. Tanya berefek, dau sah yang puhek teman pegah-pegah mental. Yang urung pegah dengan seilmi. Begitu kan tadi saya bilang, sekurang-kurang darah nifas adalah satu lahdah. Menalih kami lahirkan brum berubah tiga. Hai dipilih wajib mana wajib semayang. Mailong sakit long kebanyakan je. Yang namun sudah walaupun belum sampai 44 hari. Ya, ini pemahaman salah. Jangan pikir belum sampai 44 hari saya belum wajib sembahyang walaupun saya sudah berhenti darahnya ini salah. Ya, orang Tuhannya pegah mentang karena kita hukum. Bahkan teman pegah orang Tuhan salah orang Tuhan karena memang berjamur di masyarakat pemahaman lagi ya. Yang bahwa kalau peluput ada kabeh darah kita hana sembahyang. Yang pemahaman salah. Ya. Yang intinya adalah begitu habis darah, begitu wajib kita mandi. Tidak boleh kita tunggu sampai 44 hari baru mandi, baru sembahyang, baru salat dan sebagainya. Ya, patokannya kita adalah pada darah, bukan pada hari. Ya. Karena biasanya begitu, makanya orang tua begitu dibilang. Ya, itu darah nifas. Jadi, ya. Boleh. Apakah boleh kita potong kuku saat haid, saat nifas, potong kuku, sisir rambut? Orang tua aja mengambil kasih oh. Ya. Itu juga pemahaman yang keliru. Manyan hanatai keliru menau. Nah pendapat walaupun itu zaid menurut Imam Al-Ghazali. Ya, karena Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama tasawuf. Makaji 3 imam tasawuf. Menurut Imam Al-Ghazali tidak boleh, cuma beliau yang berpendapat demikian, tidak boleh sisir rambut karena nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Cuma beliau yang berpendapat demikian. Mayoritas ulama tidak melarangnya. Kenapa? Karena itu memang barang yang wajib kita buang. Lagi si sunat kau. Ya, tiap minggu kita disunatkan potong ku. Ya, begitu juga sisir rambut. Ini pele. Ya, sisir rambut kita. Itu kan apalagi ada suami ya. Dia yang tahu lain. Dia ini pele ya, sisir rambut itu tidak masalah. Walaupun lagi head, walaupun lagi nifas. Lantas bagaimana dengan yang duruhnya yang copot itu? Ya, yang nontok itu, rambut yang nontok itu, kuku yang jatuh itu bagaimana? Apakah mesti kita sucikan? Apakah bawa ke dalam air sembahyang? Ambil buku itu pasal lambat sembahyang nah. Mina lagi ya wajib suci. Oh, yang kaduruh nekut pasal lambat sembahyang nah. Mina wajib mina lagi yang berarti suci. Karena kita bawa sembahyang. Kalau enggak, untuk apa kita sucikan? Ya? Nah. Misalnya kan hamilnya 4 bulan. Ya. 4 bulan, kemudian 7 bulan. Kan ada darah. Ya. Katanya kalau di bawah 4 bulan tuh boleh sholat katanya. Karena di bawah 4 bulan. Tapi kalau udah 6 bulan itu walaupun ada darah
itu nggak boleh sholat. Tapi kalau di bawah 4 bulan katanya karena belum berbentuk janin, walaupun ada pendarahan itu katanya wajib sholat. Gimana nih? Ya. Baik, masalah bayi keguguran. Keluar darah setelah bayi keguguran. Yang intinya begitu ya. Nah, jadi kalau kita hamilnya sudah sampai 120 hari alias 4 bulan, ya 4 bulan ya, nah, itu sudah ditiup roh. Bermakna janin tersebut sudah dikatakan manusia. Ya. Jadi jika gugur dia di atas daripada 4 bulan, darah yang keluar itu darah nifas. Ya, darah nih. Jadi wajib ditunggu berapa lamanya? 60 hari. Selama-lamanya 60 hari. Karena itu adalah darah nifas. Tapi kalau masih berupa nutfah, ya, nutfah, alaqah, ya, belum ditiup roh, di bawah dari 120 hari, itu bukan darah nifas. Ya, itu bukan darah nih, bermakna tidak boleh kita tunggu sampai 60 hari. Lantas darah apa itu? Itu termasuk darah haid. Ya, itu termasuk darah. Berarti berapa lama? 15 hari. Paling bisa kita tunggu. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan keguguran, darah tersebut adalah darah yang keluar setelah itu adalah dikatakan nih. Jelas ya? Nah, itu dia. Jadi kita harus paham dulu ini. Bayi kita sudah berapa lama? Kira-kira sudah berapa hari? Kita cek di dokter, misalnya sudah 5 bulan gugur. Jadi kita bernifas. Di bawah itu kita berarti cuma haid. Masih berbentuk segumpal darah. Segumpal darah. Ya, berarti itu jatuh haid. Nah, hukumnya mandi nanti. Ya, mandi haid. Ya. Ya. Misalnya nih kan kamu kali mau dong, itu kan mungkin karabe nih. Jadi kan panahit suruh agak nih. Nya capek borohan nya dasmaya kamana dasmaya. Nya mau kemudian karena nih. Ini gimana? Sebab memang mungkin karabe. Karena pernah kejadian kapan ikut karena seperti yang kita bilang tadi, begitu habis, begitu wajib mandi dan sholat. Cuma sholat yang dilakukan saat masa rentang yang suci itu, kalau misalnya ada lagi setelah itu tidak sah. Karena dilakukannya dalam masa haid. Puasa demikian juga. Maksudnya ada puasa, bulan puasa. Kah? Pun puasa, kedua sampai ke-5 puasa ada yang haid. Ke-6 sampai ke-10 adanya suci. Kada puasa. Kada puasa. 11 hari tayo haid ilaw. Ya. Hari ke-11, tanggal ke-11 kita haid lagi pas puasa. Oke, kan kita tunggu lagi. Lantas bagaimana status puasanya yang dia lakukan dalam rentang waktu masih dalam haid? Tidak sah. Wajib kah? Qadha. Nah, karena masih di bawah 15 hari. Dalam salat juga begitu. Salat yang dilakukan dalam waktu yang rentang suci, yang dia kira-kira suci padahal belum, tidak sah. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa, karena dia tidak tahu. Nah, ya. Nah, ini adalah darah nifas. Selanjutnya darah wiladah. Darah wiladah yaitu begitu keluarnya bayi. Beda dengan nifas. Kalau nifas setelah keluar bayi, ya, setelah maksudnya apakah pernah ada ya, hari-hari ya, itu wiladah. Setelah itu maka keluar nifas. Ya, jadi biasanya wiladah dengan nifas itu sekalian. Maksudnya keluar wiladah dulu baru nifas. Lantas bagaimana? Apakah kita wajib mandi wiladah dulu? Lepas itu mandi nifas. Misalnya begitu kita melahirkan kan ada keluar wiladah, pasti wiladah, ya, ada keluar wiladah. Apakah setelah melahirkan kita mandi wiladah dulu, walaupun masih ada keluar nifas, misalnya, keluar darah? Apakah wajib kita mandi dulu? Tidak. Kita mandi aja sekalian nanti habis waktu nifas. Ya, tidak usah nanti siap melahirkan mandi dulu.
nawaitu wiladah saja saya mengangkat hadas wiladah, nggak usah. Karena masih keluar nifas. Jadi mandinya sekalian nanti. Itu sama halnya pertanyaan kan, seorang istri berjima dengan suaminya, ya. Setelah dia berjima, pas dia mau mandi, head. Apa gimana hukumnya mandi dia? Apakah dia mandi junub dulu? Tidak. Sekalian tunggu habis head baru mandi sekalian. Ya, tidak. Kiban? Bukan sunat, wajib. Karena wiladah ini adalah hadas besar. Ya, bukan sunat wajib. Cuma biasanya kita sekalian. Jadi mandinya sekalian aja. Niat untuk uyup, hana bahas ini. Ya. Sama-sama hadas besar Ya. Dan sama nifas, makanya sekalian aja. Iya. Atas nama sama-sama hadas besar, kita tunggu aja mandi sekalian nantinya. Kalau masalah niat saja salah satunya, ataupun niat saja hadas besar sudah terangkat semua. Ya, ataupun niat salah satunya pun sudah cukup. Yang baik mau junub pada tamano tanit head nyahantah. Ya, terbalik. Ada yang hana bak tubuh tanya terangkat. Panina terangkat. Kalau ada salah satunya boleh dan terangkat. Nah, itu dia. Jadi saya ulangi, head adalah darah yang keluar tiap bulan. Masa waktunya adalah 15 hari 15 malam paling lama. Paling sedikit 1 hari 1 malam. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Paling lama adalah 60 hari 60 malam. Biasanya adalah 1 lahdah atau sekecup mata. Wiladah adalah saat kita setelah melahirkan, langsung keluar wiladah dulu. Nah, itu dia. Jadi kesemua ini yang ada pada wanita ini adalah merupakan hadas besar. Dan cara menyucikannya wajib dengan mandi. Nah, kan? Dan yang terakhir adalah janabah. Apa itu janabah? Junub. Nah, sebab-sebab junub nanti bertemu 2 fitan, keluar mani, ini itu. Nah, pokoknya janabah ini adalah dialami oleh laki-laki dan perempuan. Jadi keempat hal ini merupakan hadas besar yang wajib kita sucikan dengan mandi. Nanti tata cara mandi nanti dibahas di bawah, ya. Nah, adapun hadas yang kecil itu sunyi daripada wudu, yakni tiada berair sembahyang. Kita tidak ada air sembahyang, itu namanya kita berhadas kecil. Ya, kalau kita ada setelah apa itu namanya, baik kencing maupun keluar kentut, itu berhadas. Setiap sesuatu yang keluar dari tubuh kita selain daripada haid, nifas, ini wiladah yang tadi, itu namanya hadas kecil. Hadas, orang itu sudah berhadas, sudah hilang air wudunya. Seorang yang sudah ambil air wudu, pas dia lewat suatu jalan, kebetulan ada anak-anak itu waktu gonyan kencing atas dia, apakah hilang air wudunya? Tidak hilang. Kenapa? Karena itu kencing orang lah. Cukup dia sucikan tempat, bersihkan tempat yang kena najis itu. Sudah cukup, dia langsung sholat, nggak usah wudu lah. Tapi kalau dia setelah wudu, dia kencing, wajib dia berwudu kembali. Karena dia sudah berhadas. Sebab keluar itu namanya hadas. Ya, bisa membedakan antara hadas dan najis ya. Ya, karena hadas ini berada di tubuh najis ini sudah keluar innya. Ya. Nah, orang yang tidak ada air wudu, silakan. Kalau seandainya kita sudah berwudu, lalu misalnya tiba-tiba anak kita lagi bukan kita cebok, jadi kita cebok kita wudu lagi atau kita ada kita wajib. Karena itu sudah bertemu kaf tangan dengan khitan. Ya. Ya, nanti ada dibahas ke depan ini apa yang batalkan wudu. Ya. Ya, jadi kembali lagi ke sini. Orang yang tidak ada air sembahyang ini namanya orang berhadas kecil. Cara menyucikannya cukup dengan berwudu. Kentut walaupun gak ada innya, angin yang keluar, atas nama keluar itu lewat dubur bukan lewat mulut, maka adalah orang itu berwudu. Berhadas kecil. Seorang misalnya setelah berwudu, dia sakit perut.
Kalau dia kentut batal wudunya. Terus dia tahan. Jangan batal wudunya. Sebelum dia sholat ya. Jangan batal wudunya. Begitu karena dia tahan, apa angin yang keluar aturannya di dubur lewat mulut. Ya, bukan lagi lewat dubur. Apakah wajib dia ambil wudu lagi? Tidak, karena jalur keluarnya bukan lewat Oh, bro, ya. Yang kunci anginnya di bibir punggung. Yang kunci di bibir punggung, gedun di bibir bawah. Maka tidak wajib berwudu karena bukan lewat dubur. Berarti orang itu bukan hadas kecil, kecuali lewat dubur atau kubul atau dubur baru berhadas kecil, wajib wudu kembali. Lewat kubul juga ya. Ya. Yang seperti saya bilang tadi, kencing, sakit kencing. Ya, kan? Itu lewat kubul. Enggak, ininya buang air itu ya. Nyahana netanya hantingan dan pegang. Nyo adalah kasus yang kerap kali wanita alami tapi malu bertanya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang keluar yang itu berasal dari dalam tubuh, dari dalam perut. Kalau keluar itu melalui dubur atau kubul, maka batal salat. Maka dikatakan orang tersebut berhadas kecil. Walaupun yang keluar itu angin. Kebetulan wanita ada dua kubul, ada dua. Ya. Ada lewat depan, ada lewat belakang. Ini kebiasaan terjadi pada orang yang sudah menikah. Anak gadis jarang. Ya. Masih kopka. Apalagi yang sudah punya suami 3-4. Oh. Boka beta bayangkan. Kah? Kah? Hai. Boka. Kalau keluar angin itu lewat kubur, saya bilang tadi lewat dubur, maka kentut itu batal batal wudu, bukan salat ya. Batal wudu, maka wajib wudu kembali. Kalau lewat kubur, lewat depan, lewat jalan depan, kalau kita yakin itu berasal dari dalam perut, maka juga batal wudu. Ini mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau cuma menglibih, pak bibit, nyan hana. Faham? Nggak. Menauhai. Susah rendahnya. Begini dia ya. Nyopu pada di depan, mandu sama tuan, pada di depan. Kan? Yang hek di tengku agam yang menunggu. Nanti kita yang rodi. Itu tengku agam yang kecil peka. Ni tujuh tanya, nak kecil peka. Ni tujuh peka, handi tengok. Yang namun dia, ya sebetulnya perlihatkan. Ya, benar. Begini dia ya. Yo, payah langsung mikir pasal isyak tuan kata. Begini dia. Dia langsung mikir pasal isyak tuan kata. Nyoba susah dong ibu kau saya. Begini dia ya. Anak buku belum kaji walaupun tertarik ungkap-ungkapnya anak tanda. Kan acuan depan itu. Reduke. Oh? Hai. Yo mandu mengalaminya ya. Ini yang bagian sudah menikah, yang belum menikah do punyung. Do idong bercicit. Ha? Hai. Kan itu longgar.
Jadi dalam hal kelonggaran itu menayangkan dari perut. Kita bedakan teman. Ya, cara kita membedakan kalau dari perut memang kayak kentut, kita sakit perut langsung keluar. Itu dari perut. Kalau kubul saat kita bangun mungkin atau kita jalan mungkin menggelibis ya. Oh, gesek. Ya, saat kita jalan kan tergesek dia. Saat tergesek keluar itu gelembung kalau kita bilang ya. Ya, mulai dari perut. Kalau dari perut sakit perut, keluar depan. Ya, itu wajib air rusuk kembali. Anginnya bukan lewat belakang, lewat depan. Kebetulan salurannya hampir sama, karena sama-sama besar misalnya. Ya, nah itu baru boleh, itu baru wajib untuk kembali. Tapi kalau cuma gesekan, keluar gelembung, yang itu bukan berasal dari perut, cuma dari gesekan itu sendiri, mutak musuh. Ya, itu tidak wajib wudu. Paham ya? Paham ya? Jadi kamu kah kedor tadi? Mam ya kamu kah kata ya bu? Hukum menahan kentut, misalnya setelah wudu, ya, setelah wudu kita mau salat, sakit perut, kita tahan, itu hukumnya makruh. Makruh. Kalau dalam salat hukumnya wajib tahan. Kalau belum mulai salat, makruh tahannya. Kalau makruh mengurangi pahala. Ya, nah itu dia. Baik. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la yuqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Qala rajulun minal hazar al-maut, ma ahdatha ya Aba Hurairah. Qala Aba Hurairah, sa'u au dhuratu. Ya, ini itu arti ilmu bihana. La yuqbalu salata, hang terima saya sembahyang ahadikum ciroro kata hatta yatawadda'a, sampai kata tumi sembahyang. Bermakna mihana tatung sembahyang berarti hang terima sembahyang, karena syarat sah sembahyang dengan tatung sembahyang. Qala rajulun min al-hadar al-maut, oh kan kalau belum tu ma ahdatha ya Abu Hurairah, dah teman hadasnya Nuhai Hurairah yang disiraurkan ya, dah teman yaitu pusau audratun, gentut yang musuh atau hana musuh. Tak gentut yang hana musuh. Yang mana kentut yang bersuara boom? Ya itu kentut bersuara. Cara menandakan kita ini kentut atau tidak, sudah batal wudu atau tidak, seperti pertanyaan tadi, adalah dengan dua cara. Kita menandakannya dengan dua cara. Tadi dibilang dalam hadis itu pusau audaratul, kentut yang musuh dan kentut yang hana musuh. Ada kentut yang tidak bersuara tapi baunya bau. Ya. Ada kentut yang bersuara tapi tidak bau. Boom saja. Kenapa?